Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Anissa Maharani Arya Putri akan membahas mengenai estimasi interval selisih dua proporsi. Langsung saja, misalkan X1, X2 sampai Xn1 dan Y1, Y2 sampai Yn2 adalah sampel acak berukuran N1 dan N2 terdistribusi Bernoulli. Dengan XI berdistribusi binomial, dengan N Bernoulli yaitu 1, dan peluang sukses P1. Dan YI berdistribusi binomial dengan N Bernoulli yaitu 1, dan peluang sukses P2. Misalkan P1 dan P2 adalah proporsi sampel, maka untuk mendapatkan estimasi interval untuk P1 dan P2, kita gunakan mu X min mu Y atau rata-rata dari X dikurangi rata-rata dari Y sama dengan P1 min P2. Karena kita tahu bahwa X bar adalah estimator yang unbiased untuk P1 dan Y bar adalah estimator yang unbiased untuk P2, maka kita misalkan X bar sama dengan P kecil 1 dan Y bar sama dengan P kecil 2. Distribusi sampling dari P kecil 1 min P kecil 2 merupakan estimator dari P1 min P2. Maka untuk mendapatkan ekspektasi dari P kecil 1 min P kecil 2 dapat kita pecah menjadi ekspektasi P kecil 1 dikurangi dengan ekspektasi P kecil 2. Nah, di mana P1 tadi adalah X bar yang telah kita misalkan. Seperti dalam distribusi sampling, ekspektasi dari X bar akan sama dengan ekspektasi dari X. Maka ekspektasi dari P kecil 1 adalah P1. Begitu juga dengan ekspektasi dari P kecil 2. P kecil 2 yang tadi adalah Y bar yang telah kita misalkan. Dalam distribusi sampling, ekspektasi dari Y bar akan sama dengan ekspektasi dari Y. Maka ekspektasi dari P kecil 2 adalah P2. Sehingga kita temukan ekspektasi dari P kecil 1 dikurangi P kecil 2 sama dengan P1 dikurangi P2. Dan kemudian untuk variansi dari P kecil 1 dikurangi P kecil 2. Atau bisa kita pisah dengan menuliskannya seperti ini. Variansi dari P kecil 1 ditambah dengan variansi dari minus P kecil 2. Sebenarnya di sini ditambah dengan 2 kali kovariansinya, tapi karena P1 dan P2 ini tidak saling mempengaruhi, maka kovariansinya bernilai 0, sehingga hanya tersisa variansi P kecil 1 ditambah dengan variansi minus P kecil 2. Nah, untuk variansi minus P kecil 2 ini sendiri, karena kita tahu bahwa variansi AX plus B akan sama dengan A kuadrat dikali variansi X, maka minus yang ada di sini nanti adalah A yang akan terkuadratkan, sehingga variansi dari minus P kecil 2 akan sama dengan variansi P kecil 2.
Nah, selanjutnya kita dapat seperti ini, variansi P kecil 1 ditambah dengan variansi P kecil 2. Seperti dalam distribusi sampling, maka variansi dari P kecil 1 ini sama dengan peluang sukses atau P1 dikalikan dengan peluang gagal, yaitu 1 min P1. Selanjutnya dibagi dengan ukuran dari sampel acak tersebut, yaitu N1. Begitu juga untuk variansi P kecil 2. Perhitungannya sama, yaitu peluang sukses, yaitu P2 dikalikan dengan peluang gagal, yaitu 1 min P2, dibagi dengan ukuran dari sampel acak, yaitu N2. Jadi kita temukan variansi untuk P kecil 1 min P kecil 2 sama dengan P1 dikali 1 min P1 dibagi N1 plus P2 dikali 1 min P2 dibagi dengan N2. Langkah selanjutnya yaitu untuk mendapatkan estimasi interval dua proporsi. Langkah untuk mendapatkan estimasi interval dua proporsi sendiri mirip seperti saat mencari estimasi interval untuk proporsi. Yaitu di sini kita dapatkan P untuk Z lebih dari min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Ini kita dapatkan dengan menggunakan grafik distribusi Z sebagai berikut. Nah, jadi kita ingin mendapatkan estimasi interval dengan tingkat kepercayaannya 1 min alfa. Sehingga ini adalah alfa per 2 yang ada di kiri, dan ini adalah bagian alfa per 2 yang ada di kanan. Jadi, di sini adalah titik untuk minus Z alfa per 2, dan ini adalah titik untuk positif Z alfa per 2. Selanjutnya, dengan menggunakan teorema limit pusat, kita dapatkan nilai Z. Nilai Z-nya adalah P kecil 1 dikurangi P kecil 2, dikurangi dengan P1 min P2, dibagi dengan akar variansinya. Akan mendekati distribusi normal baku, yaitu N 0,1. Untuk N adalah sampel besar, yaitu untuk N yang lebih dari sama dengan 30. Kemudian, dengan menggunakan metode pivotal quantity, maka untuk yang di tengah ini nanti hanya harus tersisa P1 min P2 untuk mencari estimasi interval dua proporsinya. Nah, tapi di sini dapat kita lihat bahwa P1 dan P2 juga terdapat di penyebut, maka harus kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, P kecil 1 min P kecil 2 dikurangi P1 min P2 per akar P1 kali 1 min P1 per N1 plus P2 kali 1 min P2 per N2 konvergen dalam distribusi ke N, ke normal baku, N 0,1. Maka kita dapatkan P kecil 1 konvergen dalam peluang ke P1 dan P2 konvergen dalam peluang ke P2. Nah, jika YN konvergen dalam peluang ke C, maka fungsi dari YN atau GYN konvergen dalam peluang ke fungsi dari C, yaitu GC. Nah, melihat dari kondisi ini, maka bisa kita ambil untuk P kecil 1 kita ubah ke bentuk
yang mendekati ke persamaan awal ini. Nah, jadi untuk P kecil 1 dikali 1 min P kecil 1 per N1 konvergen dalam peluang P1 kali 1 min P1 per N1. Begitu juga untuk P kecil 2, P kecil 2 kali 1 min P kecil 2 per N2, konvergen dalam peluang P2 kali 1 min P2 per N2. Nah, selanjutnya juga berlaku jika Xn konvergen dalam peluang ke A dan Yn konvergen dalam peluang ke B, maka untuk Xn plus Yn akan konvergen dalam peluang ke A plus B. Nah, dari kondisi ini kita bisa menjumlahkan dua kondisi yang ada di awal tadi agar mendekati persamaan awal yang kita cari. Untuk P1 kali 1, untuk P kecil 1 kali 1 min P kecil 1 per N1 ditambah dengan P kecil 2 kali 1 min P kecil 2 per N2, maka konvergen dalam peluang ke P1 kali 1 min P1 per N1 plus P2 kali 1 min P2 per N2. Nah, selanjutnya karena berlaku jika Yn konvergen dalam peluang ke C, maka fungsi Yn juga konvergen dalam peluang ke fungsi C, maka kita jadikan bentuknya semakin mendekati ke persamaan awal tadi, yaitu kita jadikan bentuk 1 per akar. Nah, jadi 1 per akar P kecil 1 dikali 1 min P kecil 1 per N1 plus P kecil 2 kali 1 min P kecil 2 per N2 konvergen dalam peluang ke 1 per akar P1 kali 1 min P1 per N1 plus P2 kali 1 min P2 per N2. Nah, selanjutnya untuk yang di sini kita pindahkan ruas, maka menjadi pecahan seperti ini. Maka yang di bawah tadi jadi di atas seperti ini. Kita peroleh hasil ini. Nah, selanjutnya berlaku kondisi jika Xn konvergen dalam peluang ke C dan Yn konvergen dalam distribusi ke Y, maka Xn dikalikan Yn konvergen dalam peluang ke C dikalikan ke Y. Maka menurut kondisi ini bisa kita masukkan untuk yang pertama ini adalah persamaan awal tadi yang konvergen dalam distribusi ke normal baku N,01, kita kalikan dengan hasil ini yang merupakan konvergen dalam peluang seperti ini. Nah, setelah kita kalikan, di sini bisa kita lihat untuk penyebut dan pembilang yang ada di sini bisa kita coret, sehingga hasilnya kita temukan P kecil 1 min P kecil 2 min P1 min P2 dibagi akar P kecil 1 kali 1 min P1, P kecil 1 per N1 plus P kecil 2 kali 1 min P kecil 2 per N2 konvergen dalam distribusi ke normal baku N0,1. Nah, dapat dilihat di sini untuk P1 dan P2 yang besar ini sudah tidak ada di bawah sudah tidak ada di penyebutnya, hanya tinggal pada pembilangnya saja.
Nah, kita lanjutkan untuk mencari interval dua proporsi. Untuk hasil yang kita temukan di langkah sebelumnya tadi, kita masukkan ke persamaan awal, di Z di persamaan awal. Nah, kita peroleh persamaan sebagai berikut. Nah, untuk mencari agar P1 dan P2-nya hanya tertinggal ini saja di tengah, maka kita pindahkan ruas untuk ini dan ini. Untuk yang dibagi, kita pindah ruas, maka menjadi dikalikan min Z alfa per 2 di sini. Begitu pula di ruas sebelah kanannya. Selanjutnya tinggal P1, P kecil 1 min P kecil 2. Ini kita pindah ruaskan juga ke ruas kiri dan ruas kanan. Di sini kita dapat P kecil 1 min P kecil 2 min Z alfa per 2 dikalikan P kecil 1 kali 1 min P kecil 1 per N1 plus P kecil 2 kali 1 min P kecil 2 per N2. Di tengahnya hanya tinggal seperti yang kita harapkan tadi, yaitu selisih proporsinya atau P1 min P2. Kemudian di ruas sebelah kanan kurang lebih sama seperti ruas sebelah kiri, hanya berbeda pada operasi penjumlahannya saja. Nah, dari hasil ini kita dapatkan teorema sebagai berikut. Jika X1 variabel acak binomial dengan parameter N1 dan P1, X2 variabel acak binomial dengan parameter N2 dan P2, untuk N1 dan N2 adalah sampel besar, yaitu untuk N lebih dari sama dengan 30, dan P1 sama dengan X1 per N1, dan P2 sama dengan X2 per N2, maka kita masukkan hasil yang telah kita dapatkan tadi, yaitu P di mana P1 min P2 berada di selang ini sampai ini. Nah, selang ini adalah aproksimasi interval konfidensi atau interval kepercayaan 1 min alfa dikalikan 100% untuk P1 min P2. Untuk lebih jelasnya mungkin kita coba saja contoh soalnya. Jadi contoh soalnya adalah dua sampel acak yang terdiri dari 500 pemudi dan 700 pemuda yang mengunjungi sebuah pameran telah diambil. Ternyata 325 pemudi dan 400 pemuda menyukai pameran itu. Dengan tingkat kepercayaan 95%, tentukan interval kepercayaan untuk perbedaan persentase pemudi dan pemuda yang mengunjungi pameran dan menyukainya. Baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan mencari P kecil satunya dulu, yaitu proporsi pemudi yang akan menyukai pameran, di mana P kecil 1 sama dengan X1 dibagi dengan N1. Seperti yang kita ketahui tadi, X1-nya adalah 325, dan N1-nya adalah 500. Maka P kecil satunya sama dengan 325 dibagi 500 sama dengan 0,65. Selanjutnya menghitung 1 min P kecil 1, kita masukkan P1-nya, yaitu 0,65. 1 min 0,65 sama dengan 0,35. Selanjutnya kita cari P kecil 2-nya, yaitu proporsi pemuda yang menyukai pameran.
di mana P2-nya adalah X2 dibagi dengan N2. X2-nya seperti ya kita ketahui di soal tadi adalah 400 dan N2-nya 700. Maka P kecil 2 sama dengan 400 dibagi 700. Sama dengan 0,57. Untuk nilai 1 min P2-nya sama dengan 1 min 0,57 sama dengan 0,43. Untuk tingkat kepercayaan 95%, atau 1 min alfanya sama dengan 95%, maka alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Dan alfa per 2-nya sama dengan 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Selanjutnya kita lihat di tabel. Di sini saya menggunakan tabel Z kurang dari sama dengan Z kecil. Kita cari nilai yang paling mendekati dengan 0,025. Di sini nilai yang paling mendekati dengan 0,025 adalah 0,0250, di mana ini lurus dengan angka 1,9 dan 0,06. Maka kita dapatkan Z alfa per 2-nya yaitu 1,9 ditambah 0,06 yaitu 1,96. Selanjutnya, perhitungan kita tadi kita substitusikan ke dalam interval yang ada di teorema sebelumnya. Yaitu P kecil 1 kita masukkan 0,65 dikurangi P kecil 2 0,57 dikurangi Z alfa per 2-nya 1,96 dikalikan dengan akar P kecil 1 0,65 dikali 1 min P kecil 1 0,35 dibagi dengan N1 yaitu 500 ditambah P kecil 1 0,57 dikalikan dengan 1 min P kecil 2 yaitu 0,43 dibagi N2 sama dengan 700. Kemudian P1 min P2 P kecil 1 dimasukkan sama seperti di ruas kiri tadi, hanya berbeda di operasi penjumlahan ini. Nah, selanjutnya kita hitung. Pertama-tama kita hitung operasi yang ada di akar ini. Akar sekian kita dapatkan 0,0284. Selanjutnya kita tulis 0,65 dikurangi 0,57 dikurangi 1,96 dikalikan hasil dari akar tadi 0,0284. Di sini juga sama seperti di ruas kiri, hanya saja berbeda di operasi penjumlahannya. Nah, dari situ kita temukan untuk estimasi interval selisih dua proporsi, yaitu proporsi P1 dan P2, berada di selang 0,0243 dan 0,1357. Jadi, untuk soal tersebut, kesimpulannya, presentase pemudi dan pemuda yang mengunjungi pameran dan menyukainya akan berada dalam interval 2,43% sampai 13,57%. Cukup mudah, bukan? Sekian penjelasan saya mengenai estimasi interval selisih dua proporsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adrenaline is what an enemy in the
lasciare sai. Ho dimenticato tutto il dolore. Vivo costante per andare perché non voglio soffrire. Ti potresti ferire, non ti vuoi fidare.